never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez kehilangan banyak waktu di awal GP Australia, karena pelindung visor berhenti di depan ban belakangnya. Hanya berada di posisi ke-13 pada tikungan pertama, dia tidak lagi berpikir bisa menang. Seperti hari Sabtu, Marc Marquez kehilangan banyak waktu sejak start di Phillip Island, tetapi kali ini, ia mampu mengimbanginya dengan meraih kemenangan dan meraih kemenangan ketiganya bersama Ducati. Balapannya hampir berubah ketika ia tiba di grid start. Ia melepaskan pelindung visor tetapi karena angin, pelindung itu tersangkut tepat di depan ban belakangnya. Pengemudinya banyak terpeleset saat menaikinya saat berangkat, yang menyebabkan dia terjatuh dalam hierarki. Pada akhirnya, itu salah saya, karena itu bukan aturan, tetapi dengan pembalap, kami selalu mengatakan untuk menghindari robekan grid, untuk diri sendiri dan untuk tim orang lain, jelas Marquez kepada situs resmi MotoGP. Tetapi kali ini, sejujurnya, saya tidak punya pilihan karena di Australia, beberapa serangga berukuran sangat besar. Saat aku mengaktifkan perangkat hole shot di depan, ada serangga di kacamataku dan seolah-olah ada film. Aku melihat ke lampu, aku tidak bisa melihatnya dengan jelas dan aku berkata pada diriku sendiri bahwa saat tiba di pada tikungan pertama, saya tidak punya waktu jadi saya putuskan untuk melepasnya karena akan terbawa angin. Namun mengenai roda belakang saya benar-benar menyadari dia ada di sana tapi aku berkata pada diriku sendiri, itu akan sangat sial. Setelah episode berbahaya ini, Marquez memasuki tikungan pertama di posisi ke-13 tetapi ia mampu keluar dari dua tikungan pertama di posisi ke-8, tanpa benar-benar memahami bagaimana ia bisa pulih begitu cepat. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan, saya harus melihatnya lagi. Tertawa, dia bersenang-senang di konferensi pers, ketika dia mengira dia tertinggal. Saat saya berada di urutan ke-13 pada tikungan pertama, saya melihat Marini Yamaha, saya berkata pada diri sendiri. Sementara itu, Johan Zarco menunjukkan kecepatan mengesankan yang sulit dipercaya di GP Australia. Pria asal Prancis itu merasa Honda kini sedang bertarung dengan merek lain. Posisi ke-12 Johan Zarco hari Minggu ini di Phillip Island hanyalah hasil terbaik ketiganya tahun ini, yang sudah diraih dua kali musim ini, namun lebih dari hasil mentahnya. Kecepatan yang ditunjukkan oleh Hondanya lah yang memuaskan pembalap Prancis itu. Posisi Zarco di finish hanya diunggulkan dengan mundurnya Pedro Acosta, keduanya terjatuh saat balapan sehingga membuat khawatir pembalap yang berada di belakangnya. Dan yang terpenting, ia berada di jantung pertarungan dengan rival yang mewakili semua merek di balapan. Lapangan, sesuatu yang masih tidak terpikirkan hanya beberapa minggu yang lalu. Kecepatan yang mengesankan, kok, pungkas Zarco. Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat di data saya. Saya melakukan hampir seluruh balapan di bawah 1:29. Saya menjaga seluruh konsentrasi saya untuk mengulangi semuanya sebaik mungkin, dan tetap bersama orang-orang yang ada di depan saya. Raul Fernandez melewati saya, tapi dia lebih cepat. Dan kemudian Jack Miller, tapi saya bisa bertahan bersamanya, dan kami menangkap Fabio Quartararo. Ketika saya menyalip Quartararo, saya berharap untuk memperlebar jarak dengannya, dan tetap bersama Jack, sebelum mungkin menyerangnya. Tapi Quartararo mendapat angin kedua, itu benar-benar mengesankan. Dia menyalip saya, lalu dia mengejar Jack, dan kemudian Raul Fernandez, tapi saya tidak bisa melaju lebih cepat dari 1:20.87. Sangat sulit untuk menjadi lebih baik. Jack kesulitan pada dua lap terakhir, tetapi saya tidak dapat menemukan tempat untuk melewatinya. Saya bahagia terlepas dari segalanya. Kemajuan yang dibuat oleh Honda dengan fitur-fitur baru yang dibawa ke Misano telah mengembalikan merek tersebut ke dalam permainan. Marc Marquez menambahkan kemenangan ketiganya musim ini dalam suasana yang ikonik dan luar biasa seperti sirkuit Phillip Island, di Australia.
Selalu dikatakan bahwa Phillips Island adalah sirkuit pembalap, di mana para bintang sesungguhnya memberikan versi terbaik mereka dan hari Minggu ini Marc Marquez, juara dunia 8 kali dan dalam proses kelahiran kembali, setelah cedera lengan yang sangat serius, menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar pulih dan kembali. Pembalap Spanyol asal Gresini meraih kemenangan ketiga musim ini, sama seperti Jorge Martin, pemimpin kompetisi, dan menyalurkan perjuangannya untuk finish di 3 besar kejuaraan di tahun pertamanya bersama Ducati milik pribadi Gresini. Namun balapan tersebut berlangsung drama, karena pada awalnya Marc mengalami masalah dengan pelindung plastik pada layar helm, robek, dan hampir terjatuh di grid, kehilangan banyak posisi. Sesuatu selalu terjadi, saya tidak pernah melepas pelindungnya di awal, tetapi kali ini ketika saya memasang perangkat, ada noda super besar di depan mata saya. Saya melepasnya dan tetap menempel di kemudi, saya tidak bisa lepas dan ketika saya melepas kopling motor mulai selip. Di tikungan pertama saya dikepung oleh para pembalap, saya pikir mustahil mengejar Jorge. Tapi di lap ke-6 saya melihat diri saya punya pilihan. Saya menghemat karet untuk akhir dan semuanya berjalan dengan baik, kata pembalap Spanyol itu plus menyelesaikan balapan di Parc Ferme. Lebih tenangnya, setelah perayaan podium, di mana para pembalap meminum sampanye dari sepatu bot mereka sebelum melemparkannya ke fans lokal, Marc membantah pernyataannya tentang menghemat ban dalam balapan. Dia tahu cara menang di Australia dengan sangat baik, setiap kemenangan terasa menyenangkan, tapi menang lagi di sini dan bagaimana keseluruhan balapan berjalan secara umum, adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Kami berada di posisi 3 pertama sepanjang akhir pekan di semua sesi latihan dan ini memberi saya kepercayaan diri untuk mencoba kembali, jelasnya. Sementara itu, setelah memenangkan sprint pada hari Sabtu, hari Minggu ini Jorge Martin memimpin seluruh balapan GP Australia hingga, dengan 4 lap tersisa, ia disusul oleh Marc Marquez. Terlepas dari kekecewaan logis karena kehilangan kemenangan yang akan menjadi kemenangan keempatnya musim ini, Jorge Martin tampil lebih kuat dari Grand Prix Australia, di mana ia tiba dengan keunggulan 10 poin dari posisi kedua, Pecco Bagnaia, dan berangkat hari Minggu ini dengan 20 poin. Kemurahan hatinya dan sekarang hanya unggul 3 hadiah utama, yang masih merupakan poin yang banyak, 111. Itu adalah balapan yang sulit, tidak diragukan lagi. Saya memiliki kecepatan yang kuat, tetapi sensasinya tidak lebih baik dari kemarin. Anginnya sangat kencang. Saat saya menyalip Pecco, saya pikir saya harus mengubah energi dan dorongan, lalu saya melakukannya. Marc di belakang saya dan saya tahu dia akan mencoba, ketika dia melewati saya menyalipnya lagi, tapi mencoba lagi terlalu beresiko. Pada akhirnya kami mendapatkan hasil yang bagus, sekarang kami menuju ke Thailand yang merupakan sebuah sirkuit yang saya suka. Jelas pembalap Spanyol itu begitu menyelesaikan balapan di Parc Ferme. Martin dan Marc Marquez meninggalkan Bagnaia jauh di belakang, dia melewati garis finish 10 detik di belakang, tetapi pria dari Pramac tidak dapat melepaskan diri dari Gresini, yang memaksanya melakukan pertarungan tangan kosong di mana dia harus banyak kalah dan sedikit keuntungannya. Akhir pekan yang bagus pastinya, tapi saya menginginkan kemenangan, saya ingin menang, saya sangat fokus pada hal itu. Tapi kami keluar dan perasaannya tidak bagus, kami tidak mengharapkan banyak angin dan pada akhirnya ada seperti banyak atau lebih banyak angin dari kemarin.